Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rosana Mawada dari jurusan Accounting angkatan 2025. Jadi di sini saya akan membahas konsep persamaan akuntansi. Di sini saya akan membahas tiga hal, yaitu ada jurnal, ada buku besar dan juga ada neraca saldo. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan rumus yang nantinya akan menjadi acuan kita untuk pembuatan jurnal-jurnal itu. Oke, jadi rumusnya ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, oke, ini merupakan suatu rumus dasar dari akuntansi. Oke, jadi di sisi sebelah kiri itu ada yang namanya H. Nah, H ini berupa aset ya. Aset itu atau biasa dibilang itu kan harta gitu. Jadi harta kita gitu. Oke. Lalu di sisi sebelah kanan itu ada namanya kewajiban. Nah, kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban kepada orang lain dan juga kewajiban kepada pemilik. Nah, kewajiban kepada pihak lain itu biasanya disebut dengan liabilitas, sedangkan kewajiban kepada pemilik itu disebut dengan ekuitas. Oke? Nah, oke. Jadi contoh dari aset itu tadi itu ada yang namanya kas, perlengkapan, peralatan, dan juga piutang. Nah, sedangkan di liabilitas itu contohnya seperti utang. Nah, utang ini tuh ketika kita berhutang, kita memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain itu. Terus kewajiban kepada pemilik ya atau disebut ekuitas. Nah, itu contohnya itu ada yang namanya modal dan juga laba ditahan. Oke. Jadi bertambah atau berkurangnya laba ditahan itu dipengaruhi biasanya oleh pendapatan, beban, rival, dan juga dividen. Begitu. Nah, ini tuh merupakan sebuah acuan dasar dalam proses pembuatan jurnal umum, terus buku besar dan neraca saldo, ataupun laporan-laporan lainnya, atau laporan-laporan lainnya ya. Oke, jadi di sini di H ini di bagian aset atau H itu jika bertambah akan berada di sisi debit, jika berkurang akan ada di sisi kredit, gitu. Sebaliknya kewajiban itu jika dia berkurang akan berada di sisi debit. Nah, sedangkan jika dia bertambah akan berada di sisi kredit. Begitu. Oke. Oke, terus ini ada yang namanya jurnal. Apa sih itu jurnal? Oke, jurnal itu terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal umum ini adalah mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dalam periode tertentu. Nah, dalam jurnal umum dalam jurnal umum ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal maupun eksternal suatu perusahaan
yang biasanya kalau jurnal umum ini itu dilakukannya secara rutin setiap 1 bulan itu. Jadi tidak bisa digabungkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi biasanya 1 bulan aja. Sedangkan kalau jurnal khusus itu mencatat transaksi yang berkaitan dengan jenis-jenis akun tertentu. Nah, jadi hasil yang diberikan pada jurnal khusus itu lebih rinci dan juga lebih spesifik ya pastinya. Contohnya transaksi kas akan dicatat di jurnal kas, transaksi piutang akan dicatat di jurnal piutang, begitu. Oke. Selanjutnya, oh ya, ini adalah contoh dari jurnal umum. Oke. Lalu selanjutnya ada buku besar. Nah, singkatnya buku besar ini fungsinya itu mengelompokkan dan meringkas suatu transaksi berdasarkan jenis akunnya. Nah, contohnya kayak kas, perlengkapan, peralatan, utang, beban, begitu, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dapat diketahui posisi dan atau saldo akhirnya dari setiap akun tersebut pada periode waktu tertentu. Nah, dalam dalam buku besar ini terdapat informasi mengenai saldo-saldo dari masing-masing akun, dan buku besar ini akan menjadi dasar dari pembuatan laporan neraca saldo. Oke, selanjutnya ada namanya neraca saldo. Neraca saldo itu adalah laporan keuangan sistematis yang berisi saldo akhir dari setiap akun-akun transaksi. Oke. Jadi, fungsi persiapan ini adalah untuk menyiapkan data saldo dari setiap akun untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada fungsi pendamping. Nah, fungsi pendamping ini bertujuan untuk menjadi alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan agar suatu akun mudah diperiksa. Lalu yang ketiga ada deteksi kesalahan, yaitu membantu menemukan kesalahan pencatatan jika jumlah debit dan jumlah kreditnya itu tidak seimbang, nggak balance. Itu bisa terdeteksi di neraca saldo ini. Nah, ini contohnya dari neraca saldo. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya jurnal. Tapi sebelum itu, kita akan membuat chart of account atau bisa disebut JOA. Nah, ini ada penomoran akun-akun di dalam akuntansi. Nah, oke. Jadi aku udah buat ini. Nah, aku udah buat ini ada cuannya, tapi ini masih terpisah. Nah, sebenarnya ada kalian bisa pakai cara manual, yaitu bisa begini, itulah, dan seterusnya. Nah, tetapi itu terlalu lama. Nah, jadi aku akan kasih tahu cara cepatnya, yaitu pakai rumus, yaitu sama dengan concatenate. Oke. Lalu buka kurung, kalian klik ini yang satu-satu ini, lalu kalian koma, tanda petik, langsung, lalu kalian spasi, lalu tanda petik lagi, koma, lalu kas, lalu kurung, dan udah jadi. Itu guys caranya. Terus kalian tarik dari atas ke bawah. Oke, dan jadi deh begitu. Lalu kita akan buat jurnal. Nah,
ini aku udah tulis tanggal akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, kita akan buat listnya di akun debit dan akun kredit biar memudahkan kita nanti untuk menghindari kekeliruan dan juga type dan juga memudahkan kita untuk ke di buku besar dan juga neraca saldo begitu. Oke, jadi aku terus kalian ke data. Setelah ke data, kita ke data validation. Data validation, kalian pilih ke list. Oke, lalu search-nya kalian pakai dari Jawa tadi. Kalian klik, terus shift, lalu klik lagi, lalu oke. Nah, itu udah ada listnya, jadi nanti mempermudahkan kita. Oke, tanggalnya kita juga akan ganti ke date ya, biar enak nanti kita untuk ngejurnalinnya, ya ngejurnalin dan juga nanti buku besar dan neraca saldo. Jadi kita ke insert, ke home maksudnya. Ke home, lalu kalian pilih ini, pilih nama channel ini. Nah, kalian ke more number format. Setelah ke more number format, sebentar, aduh lag nih, sebentar ya, aduh guys, sebentar. Oke, lalu kita ke date. Aku pilih yang ini aja, terus kalian kan. Oke, lalu yang debit kredit sama aku juga ngodoknya sampai ke 70 aja deh. Bener kan ya? Nah, terus ini ke accounting, lalu ke nol aja, lalu kalian cari RP, RP Indonesia, lalu kita oke, udah. Lalu akun ini kita pakai yang namanya rumus ya, pakai rumus. Jadi rumusnya itu ini kita pakai rumus logika. Jadi logika itu kan kalau di rumus Excel kan sama di if ya, if jika jika akun debit sama dengan 0, nah sama dengan 0, maka ini akun kredit sama debit, dan di save and lalu kita scroll sampai bawah. Oke, begitu caranya guys. Oke, setelah sudah, kita akan langsung ke kunci jawaban, maaf, ke soalnya. Oke,
Oke, sebentar, oke. Maaf ya guys kalau nge-lag. Oke, jadi di sini transaksi satu, penyetor modal dan peralatan bengkel. Oke, jadi eh, di sini Rani menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta dan peralatan bengkel senilai 50 juta. Nah, ini tuh dilakukan penyetoran modal awal dari usaha ini, usaha bengkel Roni Motor. Ya, oke. Dan ini sudah valid ya guys, karena udah ada tanda tangannya. Oke, jadi ini di Bandung 1 Juni 2025. Jadi kita tulis, oke, kita tulis 1 Juni. 1 Juni. Oke. Ini juga 1 Juni. Oke. Oke, berarti akun debit ini, jadi berarti yang mempengaruhi akun debit berarti kita isi dengan kas, karena kas bertambah di debit. Lalu ini sebesar 20 juta ya. Ya 20 juta. Ini 20 juta. Oke. Lalu yang mempengaruhi akun debit lagi juga ada peralatan bengkel. Jadi kita tambahin peralatan. Oke. Senilai 50 juta. Oke. Oke. Lalu yang mempengaruhi akun kredit yaitu modal. Kenapa modal? Karena modal bertambah di kredit. Karena termasuk ke dalam liabilitas. Oke. Sekitar ini keterangannya penyetoran modal awal. Oke. Penyetoran ya sama aja deh. Ini aku kasih sama aja ya. Oke, lanjut kita ke transaksi kedua. Oke, transaksi kedua ini berupa kwitansi. Oke, jasa reparasi mobil. Jadi mempengaruhi akun kas dan juga akun pendapatan jasa, karena ini udah dapat jasa reparasi mobil. Ini sudah valid karena udah ada tanda tangannya. Oke, kita tulis. Ini tanggal 5 Juni ya guys. 5 Juni. Ini juga 5 Juni. Oke. Berarti akun debitnya itu kita tulis kas. Lalu akun kreditnya kita tulis pendapatan jasa, karena pendapatan itu termasuk apa ditahan ya guys. Pendapatan jasa. Nah ini dia. Nah itu sebesar berarti 12 juta ya. Ya 12 juta.
Tulis 12 juta. Oke, ini kita tulisnya jasa reparasi mobil gitu ya. Jasa reparasi mobil. Oke. Terus jasa reparasi. Oke. Oke, selanjutnya itu ada transaksi 3. Oke, transaksi 3 itu invoice. Jadi invoice ini tanggal 6 Juni. Jadi invoice-nya jasa reparasi mobil pelanggan. Ini udah tangannya. Berarti mempengaruhi debitnya itu berarti ditulis piutang usaha. Piutang usaha bertambah di debit. Lalu juga ada pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa itu bertambah di kredit. Itu. Oke, jadi ini kita tulis sebentar. Oke, jadi kita tulis guys 2 juta kan ya. Ini 6 Juni. Ini juga 6 Juni. Oke, kita tulis ini piutang usaha. Oke, piutang usaha. Piutang usaha. Terus ininya kreditnya itu pendapatan jasa. Oke, sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Kita tulis. Oke. Oke. Lalu ini keterangannya kita tulis jasa reparasi mobil. Oke. Oh ya, kenapa kok dibilangnya itu piutang usaha? Karena ini menerima tagihan tapi belum dibayar dari pelanggannya itu tadi belum bayar gitu. Jadi termasuk ke piutang gitu. Berarti jasa reparasi. Oh iya. Udah, ini kita samain aja ya guys. Jasa. Oke. Oke, selanjutnya transaksi keempat. Ini ada nota pembayaran dari Hondis Aksesoris untuk pembelian oli motor tanggal 8 Juni. Oke, kita lihat ini udah ada tanda tangannya berarti valid. Oke, jadi kita bisa masukkan, berarti oli motor itu kan bisa habis. Jadi kalau bisa habis itu masuknya di perlengkapan. Oke. Maksudnya di perlengkapan. Ini tuh tanggal 8 Juni. 8 Juni. Oke. 8 Juni. Oke. Lanjut. Terus kita isi di sisi debit, kita isi perlengkapan karena perlengkapan bertambah di di debit. Sorry. Bertambah di debit. Lalu karena ini tadi sudah lunas ya, ini sudah lunas, jadi ini mengurangi kas. Jadi kas berkurang di kredit. Kas berkurang di kredit. Oke. Sebesar berapa? Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Oke, kita tulis 2 juta. Oke, 2 juta. Oke, kita tulis ini membeli
pembelian itu tadi, pembelian perlengkapan. Oke, biasanya pembelian perlengkapan secara tunai juga bisa. Oke, selanjutnya transaksi ke 5. Jadi diterima faktur dari UD Jaya. Nah, ini sudah valid karena udah ada tanda tangannya ya guys. Oke. Ini kunci roda komplit itu berarti termasuk ke peralatan, karena tidak mudah habis. Oke. Jadi ini kita bisa tulis ini 11 Juni. Oke. Jadi kita tulisnya, jadi debit ini dipengaruhi oleh peralatan. Jadi karena peralatan bertambah di debit. Oke. Oke. Peralatan bertambah di debit. Lalu di akun kreditnya itu karena ini berupa faktur, jadinya utang usaha. Jadinya utang usaha ya. Jadinya ini adalah utang usaha karena bisa dibilang kayak membeli secara kredit, nah begitulah. Nah, oke, ini sejumlah berapa? 10 juta. Oke. Oke. Ini 10 juta. Oke. Kita tulis ini pembelian peralatan. Oke, ini juga sama, pembelian peralatan. Oke, lanjut transaksi berikutnya, yaitu transaksi ke-6 adalah kwitansi pembayaran. Nah, ini sudah valid karena udah ada tanda tangannya ya. Jadi ini tanggal 15 Juni. Jadi ini sewa tempat untuk 1 tahun. Jadi bisa dibilang ini sewa dibayar di muka. Oke. Oke, sewa itu tanggal 15 Juni. Tulis dulu. Oke. Setelah itu kita ini tuh sewa dibayar di muka ya. Oke. Lalu yang mempengaruhi akun kredit itu berarti kas, karena kas berkurang. Oke. Nah, kita tulis 8 juta ya tadi ya. Oke, kita tulis 8 juta. Oke, ini juga 8 juta. Keterangannya sewa 1 tahun. Sewa 1 tahun. Oke. Nah, ini ada transaksi ke-7. Ini sudah valid karena udah ada tanda tangannya ya guys. Ini bukti kas masuk pelunasan atas invoice tanggal 6 Juni. Oke.
Jadi bisa kita tulis, sebentar, ini tanggal 19 Juni. Sebentar, 19 Juni ya. 19 Juni. Oke. Jadi yang dipengaruhi di akun debit itu berarti kas. Oke. Kita kas. Lalu yang mempengaruhi akun kreditnya itu berarti piutang usaha. Karena piutang usahanya berkurang kan. Piutang usaha berkurang berarti berada di akun kredit dan kasnya bertambah di akun debit. Begitu. Oke. Jadi ini kita tulis 2 juta. Oke. Ini juga 2 juta. Ini ditulis pelunasan piutang aja. Pelunasan piutang, ini juga pelunasan. Oke. Setelah itu lanjut transaksi ke-8. Oke, sebentar. Oke, ini ada slip gaji karyawan. Nah, berarti ini beban gaji ya. Nah, oke, beban gaji di debit karena beban berkurang, beban berkurang di beban itu berkurangnya itu berarti di bebannya bertambah deh, maaf. Bebannya bertambah di debit. Bebannya berkurang di debit. Oke, sebentar ya. Ini kita tulis dulu. Ini berapa? Ini 6 juta. Ini udah valid karena udah ada tanda tangannya. 26 Juni. 26 Juni. 26 Juni. Oke. Lanjut kita ini tulis beban gaji. Beban gaji. Lalu sini kita tulisnya adalah kas. Jadi ini kita tulis 6 juta. Oke. Ini bisa aja membayar gaji karyawan. Sama membayar gaji karyawan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya transaksi ke-9, kwitansi pembayaran. Ini udah valid karena udah ada tanda tangannya. Tanggal 28 Juni. Oke, 28 Juni.
Oke, bentar, guys. Bentar ya. Oke, jadi ini akun atau transaksi ke-9 ini uang muka untuk servis motor. Berarti di debitnya berarti kasnya bertambah. Oke. Lalu di kreditnya ini sendiri pendapatan diterima di muka, pendapatan bertambah di kredit. Pendapatan diterima di muka. Oke. Ya. Oke, kita tulis 1 juta. Oke. Oke. Ini misalnya uang muka habis sama uang muka servis. Oke. Lanjut. Bukti kas keluar untuk pelunasan faktur yang tanggal 11 Juni. Oke, berarti mempengaruhi mempengaruhi ini tadi berarti tanggal berapa? 29 Juni. Berarti ini mempengaruhi akun utang usaha. Jadi kan utang usahanya berkurang tuh. Nah, lalu ini kasnya kasnya berkurang. Nah, ya, kasnya kan berkurang. Kenapa? Karena untuk melunasi utang usaha gitu. Jadi ini ditulis 5 juta. Oke. Ini juga 5 juta. Oke. Lunasan melunasi ya, sorry. Melunasi utang itu aja. Melunasi. Oke. Lanjut tanggal 30 Juni. 30. Oke. Lihat transaksi terakhir yaitu transaksi 11 ini udah valid karena udah ada tanda tangannya. Oke, jadi ini untuk pembagian dividen. Jadi pembagian dividen itu di kreditnya itu di debitnya itu kita tulis dividen karena berkurang. Jadi dividen berkurang di debit. Nah, sedangkan kasnya berkurang. Ya, itulah. Oke, kita tulis berapa? 2 juta ya. Oke, 2 juta. Oke, ini juga 2 juta. Bawah 2 juta. Oke, ini kita tulis pembagian dividen. Pembagian dividen. Pembagian dividen.
Selesai, jadi jurnal umum ini sudah selesai. Oke, tapi sebelum itu kita zoom dulu. Apakah hasilnya sama? Oke, kita langsung pakai auto zoom aja. Ini save sampai sini. Enter. Oke, kita pakai yang namanya auto zoom ya. Terus ini langsung aja kita begini. Nah, dan hasilnya sama. Jadi ini sudah benar ya teman-teman. Ini aku kasih sudah benar. Oke, tapi ini kita tulis judulnya terlebih dahulu. Kita tulis dulu ini bengkel Roni motor. Oke, lalu bawahnya itu jurnal umum. Oke, bawahnya lagi itu periode Juni 2025. Oke. Selesai. Ini aku dulu ya guys. Tata dulu. Nih. Ini shift sampai sini. Oke, lalu di ini all border. Oke, jadi itu dia jurnal umumnya. Oke, kita lanjutkan ke buku besar. Oke, kita kasih space juga. Oke, caranya kita buat buku besar pakai bantuan pivot table. Caranya kita ke insert, lalu ke pivot table, lalu ini kita ke jurnal lagi, ke tanggal, terus kalian shift sampai sini, lalu di OK. Nah, setelah muncul seperti ini, oke, ini ada muncul. Nah, biasanya di dalam buku besar itu kita butuhin akun apa aja sih gitu. Nah, di dalam buku besar ini kita akan butuh akun tanggal pastinya, akun tanggal, lalu debit, lalu kredit, oke, keterangan dan akun. Oke. Selanjutnya kita filter ini dulu. Keterangannya, akunnya kita pindahkan ke filter biar nanti kita carinya mudah. Lalu debit kita ke value, pindahkan ke value, lalu kreditnya kita pindahkan ke value juga. Oke. Nah, ini kenapa sih kok satu-satu gitu? Itu karena ininya count of debit, bukan sum of debit. Jadi caranya gampang, kalian bisa langsung klik aja, lalu value dari file tadi, ya kan? Nah, oke, sebentar. Nah, lalu kita pilih yang sum. Oke, kita okekan. Lalu sama ini juga value file, lalu kita sum juga, lalu di oke, gitu. Oke, ini kok tampilannya itu kurang rapi, kurang enak dilihat. Desainnya kurang enak dilihat lah gitu ya. Caranya gampang sekali ya teman-teman. Jadi caranya kita ke desain,
Oke, bentar, ke desain. Lalu kita ubah subtotalnya. Jadi ini do not subtotal. Gitu. Nah, lalu report layoutnya kita ganti ke show in tabular. Oke. Dan ini sudah menjadi buku besar, cuman belum selesai, ya. Karena buku besar itu pengelompokan akun-akun sesuai kelompoknya, gitu. Oke, jadi kita akan copy ini satu persatu. Jadi kita copy. Jadi ini kita pakai shortcutnya Ctrl C, lalu kita ke samping Ctrl V. Oke, lalu kita ubah ke kas. Oke. Oh, bentar guys, bentar, belum selesai, sorry. Oke, sebentar, saya kelupaan, maaf. Ini kan punya buku besar, kita cari ini apa, saldo kredit atau saldo debitnya. Nah, gunanya buku besar tuh seperti itu. Nah, caranya tuh gimana sih? Gitu. Oke, caranya itu sebentar. Oke. Maaf, aku sampai habis guys. Kita caranya itu kita pakai yang namanya sebentar. Oke. Nih, pivot. Kita klik dulu pivotnya. Nah, lalu analis, lalu file item, lalu calculated field. Lalu ini kalian bisa tulis saldo debit. Nah, kita pakai logika lagi, jika lagi. Jadi if, jadi jika debit, ini kita klik kalau insert file, lebih besar daripada kredit, oke, maka debit lebih besar dari kredit, lalu debit, oke, dikurangi dengan kredit, oke, maka sama dengan, maka 0, nilainya 0, oke. Terus kita oke kan. Nah, lanjut, ini sama aja. Oke, maaf. Oke, analis lagi, terus kita find item, selalu calculated field. Nah, kalian tulis saldo kredit. Saldo kredit. Oke, formulanya juga sama sebenarnya, cuma dibalik aja sebenarnya. Sama dengan if, jika kredit, oke, lebih besar daripada debit, oke, kredit dikurangi dengan debit, maka hasilnya 0. Oke, lalu kita oke kan. Nah, begini.
Sebenarnya kalian bisa sih, kalau kalian mau ya kalian bisa sih pakai yang kayak gini, manual lah, ya kayak 300 ya, sebentar, sama dengan ini, terus dikurangi ini tuh, nah ini, nah sama kan sebenarnya, tapi itu terlalu uh, lama, jadi kita bikin formulanya gitu guys, jadi untuk mempercepat aja sih. Udah. Oke. Oke, setelah ini udah jadi, kita akan tambah. Kita akan copy. Oke, Ctrl C. Oh ya, sebentar. Ctrl V. Nah, ini tuh kalau kalian nggak mau nampilin ya nanti tinggal kalian save ini blok, kalian blok, lalu kalian ganti ke warna putih tulisannya ya, gitu ya, jadi tinggal hasilnya aja gitu. Oke, lalu kita kasih di sini. Kenapa aku pakainya di samping? Karena karena nanti kalau ke bawah itu kita harus bikin space, ya itu harus ada beberapa space gitu. Oke, jadi ini kita langsung sewa dibayar di muka. Bisa sih sebenarnya langsung di bawahnya, cuman um, itu terlalu apa ya namanya, nanti kalau ada di refresh, maksudnya ada akun lagi gitu susah guys, maksudnya ke bawahnya itu susah gitu. Nah aku contohin deh, udahlah ini aku contohin. Oh benar, 10 Ctrl C di bawah sini, jadi boleh kita buat, kita kasih space untuk, kita kasih jarak lah. Oke, terus kita ini ganti piutang usaha, terus di oke, terus ini di ini, nah gini guys. Oke, lalu selanjutnya pastinya kita copy lagi di piutang usaha ya. Oke, oke. Sebentar.
Oke. Dan ini sudah jadi. Oke. Jadi ini buku besarnya udah jadi guys. Oke. Oke. Nah, jadi inilah bentuk dari buku besar. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan bikin yang namanya neraca saldo. Caranya, kalian tinggal copy yang bagian sheet buku besar ini. Caranya klik kanan, lalu move or copy. Lalu kalian klik yang besar, lalu create a copy, lalu oke. Ini buku besar yang tadi, sini buku besar yang kedua yang kita copy, oke. Jadi kita hanya memerlukan satu jurnal saja. Jadi yang lainnya kita hapus dulu guys. Oke, sebentar.
Caranya kita sebentar. Hmm, detail aja, jadi di blog langsung detail. Oke, kita menyisakan satu saja. Nah, lalu Nah, lalu ini kita akan jadi neraca saldo, dan neraca saldo itu tidak perlu yang namanya tanggal, jadi kita hilangkan. Lalu tidak perlu keterangan juga. Oh, akun ini yang awalnya jadi filter, kita jadikan curl. Ya, seperti ini. Nah, sudah jadi guys. Nah, oke. Debit dan kreditnya itu tidak usah dikasih juga. Jadi cuma saldo debit dan saldo kredit aja. Oke. Oh ya, minusnya di sini tidak bisa uh, apa namanya menghitung secara otomatis. Jadi kita harus menghitung biasa. Caranya ya tinggal kalian zoom in dan bisa ditulis. Hasilnya sama. Lalu ini grand totalnya biasanya di hide aja. Diklik kanan lalu di hide.
gitu. Itu kita ini di bagian desain. Nah, tidak sedikit deh. Nah, remove terus kalian tulisin grand total. Jadi deh, jadi ini merupakan neraca saldo. Kita ini renam dulu deh. Neraca saldo. Nah, sudah jadi guys. Oke, sekian video kali ini. Jadi saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan dan kesalahan yang saya perbuat di dalam video ini. Terima kasih semuanya. Bye bye.